Al-Quran itu sudah sangat jelas diterangkan, yazidu fil khalqi ma yasha. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah di situ? Allah menambahkan pada penciptaannya. Memang diterangkan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ar ja'ilil malaikati rusula uli ajniha mithna wa thulatha wa ruba. Memang dijelaskan begitu. Tapi Allah mengatakan, yazidu fil khalqi ma yasha. Aku Allah menambahkan pada ciptaanku apa yang aku kehendaki. Berarti Allah itu menambahkan apa yang dia kehendaki terhadap malaikat Jibril kepada malaikat-malaikatnya. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu di Siratul Muntaha, apa yang dikatakan? Qala Rasulullah SAW, ra'aitu Jibrila inda Sidratul Muntaha. Artinya beliau Rasul Muhammad SAW melihat wujud asli daripada malaikat Jibril. Maka dia mengatakan di situ, malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang menaburkan dari bulunya intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda. Artinya kena terhadap apa yang diterangkan oleh Allah, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan sayap pada malaikat Jibril. Itu dalilnya nyata. Makanya kalau orang yang berasal dari hasil persinahan memang nggak ngerti Quran. Karena Quran itu adalah kalimat Allah, kalimat pencipta alam semesta. Walakad ra'ahul nazzala ya, nazlata, sorry, ra'ahu nazlata ukhra. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu melihat wujud asli. Jadi ending daripada penciptaan malaikat Jibril itu dilihat oleh Rasulullah Muhammad SAW inda sidratil muntaha, pada saat beliau berada di sidratul muntaha. Jadi sangat jelas ya, Allah menambahkan pada malaikat Jibril apa yang Anda katakan dengan sayap yang 600 itu. Makanya Allah menerangkan, yazidu fil khalqi ma yasha. Aku Allah menambahkan pada ciptaanku apa yang aku kehendaki. Nah setelahnya kemudian, setelah ditambahkan, Rasulullah Muhammad SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Itu jawabannya. Nah sekarang saya tanya sama Anda. Tuhanmu ya, di dalam kitab yang kamu rampok dari agama lain, di situ diterangkan bertahta di atas kerub, makhluk berkepala 4. Coba terangkan kepada saya, itu gimana ada makhluk kepalanya 4? Apakah itu mitos? Kepalanya berbentuk manusia, berbentuk lembu, berbentuk serigala, apa, raja wali dan juga singa. Itu mitos atau apa itu? Kok larinya ke Yunani-Yunanian ya? Silakan. Kalau terkait dengan kendaraan Tuhanmu yang ada di dalam perjanjian lama itu berupa binatang berkepala 4. Ya, yang satu kepalanya manusia, lembu, terus kemudian singa dan raja wali. Itu mitos atau apa itu, Lolan? Jangan begitulah. Kamu ini ya, kamu harus fokus ke pembahasan saya. Apa benar nabimu ini sudah menghina Allah gitu loh? Ya, Allah mau bilang di surat Al-Fatir, malaikat itu dibekali sayap 2, 3 atau 4 ya, Gerinda. Ya. Sekarang nabimu bilang malaikat Jibril, malaikat loh ini ya. Jibril ini kan malaikat nih, ya yang diciptakan Allah nih. Allah udah bilang nih sayapnya 4 nih. Nabimu bilang 600 sayap. Ya, ditambah-tambahin menjadi 600. Ya, ditambahin berapa tuh? 596 sayap. Gila nggak itu orang? Ya, ini apa hendak dikata? Saya mau percaya yang mana nih? Ya, masa seorang nabi dia mencoba apa ya? Mencoba menghina Allah dengan mengatakan sayap malaikat itu melebihi apa yang Allah ciptakan. Ya, kalau menurut saya sih ini orang lagi berdongeng nih. Ya, dia mencoba memikirkan malaikatnya berdasarkan pemikiran dia sendiri, atau memang apa ya? Dia sosok tahu ya. Ya saya juga bingung nih. Bingung kan lu kan? Ayo Gerinda. Itu sederhana. Sekarang kamu tunjukkan dalilnya, di mana kamu sebutkan dalil yang tadi kamu ucapkan itu. Coba kamu tunjukkan kepada saya. Itu tugasmu. Nah, sekarang di dalam kitab yang kamu ambil dari agama lain, di situ diterangkan bahwa Tuhan semesta alam itu bertahta di atas kerub.
di mana kerub itu adalah makhluk berkepala 4. Itu mitos atau bukan, Saudara Yohanes Lolan? Zulkifli M. Abbas ya. Di hadis HR Muslim tadi saya udah kasih di sini loh, udah di dalam sini loh, ya, udah dimasukin ke sini ya. Dikatakan oleh nabimu kalau malaikat itu punya sayap 600. Gila nggak itu? Ya. Makanya saya bilang gila itu orang. Ya, bukan nabi ya. Kalau ada yang sampai mengatakan 600, itu dia gila. Ya, karena Allah sendiri, Zulkifli M. Abbas, ya, di surat Al-Fatir ayat 1 di situ dikatakan bahwa dia Maha Pencipta, dia menciptakan malaikat, setiap malaikat loh, ya, dia menciptakan malaikat-malaikat, dan setiap malaikat itu dibekali sayap 2, 3 atau 4 sayap. Ini Allah yang bicara, Zulkifli M. Abbas, bukan saya. Ya. Tapi kalau ada nabi atau nabi kemudian mengatakan sayapnya 600, aduh, ini namanya nabi sendiri menghina Allah. Ya. Di hadisnya dia mengatakan malaikat itu punya sayap 600. Aduh. Terlalu banyak dia menambahkan sayap gitu loh. Ya, jadi saya bingung nih. Ya. Ini Tuhan sudah benar nih. Tapi nabi benar apa enggak ya? Saya bingung nih. Ya, kira-kira kamu bisa klarifikasi nggak nih ucapan Nabi nih, ya, di hadis HR Muslim nih? Jadi sebenarnya anak yang dilahirkan dari hasil zina itu memang susah untuk memahami Quran. Al-Quran itu sudah sangat jelas diterangkan, yazidu fil khalqi ma yasha. Apa yang dimaksud dengan kalimat Allah di situ? Allah menambahkan pada penciptaannya. Memang diterangkan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ar ja'ilil malaikati rusula uli ajniha mithna wa thulatha wa ruba. Memang dijelaskan begitu. Tapi Allah mengatakan, yazidu fil khalqi ma yasha. Aku Allah menambahkan pada ciptaanku apa yang aku kehendaki. Berarti Allah itu menambahkan apa yang dia kehendaki terhadap malaikat Jibril kepada malaikat-malaikatnya. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu di Sidratul Muntaha, apa yang dikatakan? Qala Rasulullah SAW, ra'aitu Jibrila inda Sidratul Muntaha. Artinya beliau Rasul Muhammad SAW melihat wujud asli daripada malaikat Jibril. Maka dia mengatakan di situ, malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang menaburkan dari bulunya intan dan permata dengan warna yang berbeda-beda. Artinya kena terhadap apa yang diterangkan oleh Allah, yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan sayap pada malaikat Jibril. Itu dalilnya nyata. Makanya kalau orang yang berasal dari hasil persinahan memang nggak ngerti Quran. Karena Quran itu adalah kalimat Allah, kalimat pencipta alam semesta. Walaqad ra'ahu nazzala ya, ra'ahu nazlata ukhra. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu melihat wujud asli. Jadi ending daripada penciptaan malaikat Jibril itu dilihat oleh Rasulullah Muhammad SAW inda sidratil muntaha, pada saat beliau berada di sidratul muntaha. Jadi sangat jelas, ya, Allah menambahkan pada malaikat Jibril apa yang Anda katakan dengan sayap yang 600 itu. Makanya Allah menerangkan, yazidu fil khalqi ma yasha. Aku Allah menambahkan pada ciptaanku apa yang aku kehendaki. Nah, setelahnya kemudian, setelah ditambahkan, Rasulullah Muhammad SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Itu jawabannya. Nah, sekarang saya tanya sama Anda. Tuhanmu, ya, di dalam kitab yang kamu rampok dari agama lain, di situ diterangkan bertahta di atas kerub, makhluk berkepala 4. Coba terangkan kepada saya, itu gimana ada makhluk kepalanya 4? Apakah itu mitos? Kepalanya berbentuk manusia, berbentuk lembu, berbentuk serigala, raja wali dan juga singa. Itu mitos atau apa itu? Kok larinya ke Yunani-Yunanian ya? Silakan. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Zulkifli, saya bilang setiap kali kamu bicara itu semakin menunjukkan kebodohan kamu. Bukan hanya itu, kamu semakin menghujat Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Ya. Allah saja tidak mengatakan bahwa sayapnya itu ada 600 gitu loh. Dia mau nambah, dia mau kurang, tetapi pastinya dia nambahin apa? Itu dia tidak pernah mengatakannya gitu loh. Ya, ini ada yang sok tahu nih.
bilangnya sayapnya 600. Udah begitu bilangnya malaikat itu satu sayap dengan sayap yang lain 500 tahun jaraknya. Ya, ini sih udah kelewatan menghina Allah. Ya, makanya saya bilang semakin kamu berbicara, ya itu semakin kamu menghina Allah gitu loh, Zulkifli M. Abbas. Allah sudah tetapkan di situ sayapnya itu ada 4, ya paling banyak gitu loh. Ya, dia mau menambah, mau mengurang itu haknya Allah. Ya, kenapa manusia mengatakan 600 sayap? Kenapa harus manusia yang menambahkan, bukan Allah sendiri? Kan Allah bilang yang menambah, yang mengurangi dia sendiri. Kenapa harus manusia ini yang bilang 600? Ya, maaf saya agak kasar, agak keras suara saya nih. Ya, biar pintar, ya, mendidik tuh. Maksud saya itu begitu loh, ya. Ya, anak haram memang susah untuk memahami Al-Quran. Ya, Matius 5 nomor 28, siapa yang mengingini wanita dan kemudian memandang wanita dan mengingini, maka dia telah berzina dalam hatinya. Nah, itu yang terjadi samamu. Memang susah, padahal ayatnya sudah jelas. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ayo, mana duluan? Mana duluan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan 600 atau Allah yang duluan? Allah yang lebih dulu menyatakan itu. Yazidu fil khalqi ma yasha. Aku Allah menambahkan. Coba, ini kan berbicara mengenai jumlah. Tapi Allah mengatakan, aku Allah menambahkan pada ciptaanku yang aku kehendaki. Terus kenapa kemudian kamu protes kalau Allah menambahkan? Apa bukti Allah menambahkan saya pada malaikat Jibril? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihatnya. Terus kamu siapa? Kok kamu protes? Hah? Kamu siapa? Hanya seorang anak dari hasil zina pun kok protes-protes. Jadi saya tidak punya kewajiban untuk melayani kamu dalam hal itu. Karena umat Islam paham. Ketika Allah mengatakan Allah menciptakan malaikat dengan 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Lalu kemudian Allah mengatakan, dan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sudah. Nah, apa bukti bahwa Allah menambahkan saya kepada malaikat Jibril? Rasulullah Muhammad SAW itu menyatakan dengan valid. Kalau Rasulullah SAW, Ra'aitu Jibrila inda sidrul muntaha. Rasulullah melihat wujud aslinya. Jadi kamu tidak bisa membantah itu hanya karena kamu itu ya Matius 5:28 sampai ya kamu seperti itu kan gitu ya. Nah, sekarang ketika saya bertanya kepada Anda tentang kerub yang adalah makhluk yang dikendarai oleh Tuhanmu, yang saya tanya, ini kok kenapa bisa ada makhluk kepalanya 4? 1 berkepala manusia, lembu, singa, raja wali. Itu mitos Yunani atau apa itu? Coba jawab ini dulu. Saya itu, ya saya tidak pernah sedikit pun menghina Allah Subhanahu wa taala loh, Zulkifli M. Abbas. Saya malah membantu saya malah membantu Allah Subhanahu wa taala supaya ya membungkam tuh orang-orang yang mengatakan malaikat itu Jibril itu sayapnya 600 nih. Ya. Jadi saya jadi bingung nih. Malah saya, wah ini jangan-jangan ini orang dia membuat cerita ini, dia menghayal sendiri nih. Ya. Tapi dia bilang dia pernah melihat Jibril. Ya enggak? Berarti yang salah si Allah apa dia nih? Di surat Al-Fatir Allah bilang malaikat itu dibekali 2, 3 atau 4 sayap. Ya, Allah saja tidak menambahkan lagi gitu loh. Meskipun dia mengatakan dia bisa menambahin, dia bisa mengurangi, tetapi dia sudah pasti mengatakan bahwa itu 4, Zulkifli M. Abbas. Ya, ini manusia, ya sok-sokan katanya 600 sayap. Waduh. Jadi bingung saya nih. Ya. Jadi makanya saya bilang kamu Zulkifli M. Abbas, kalau kamu percaya dengan yang 600 ini berarti kamu sudah menghina Allah, gitu loh. Ya. Selamat berpikir. Nggak ada yang perlu dipikirkan, ya. Nggak ada yang perlu dipikirkan di situ. Dan saya tidak punya kewajiban untuk mengikuti arah pembicaraan kamu. Kenapa? Karena kamu orang kafir. Kamu orang kufur.
anak dari hasil zina, anak haram berdasarkan kitabmu loh ya. Bukan karena saya menuduh ya. Matius 5 nomor 28 yang menerangkan itu. Nah makanya kamu susah menerima kebenaran. Kan Allah sudah menerangkan bahwa dia menambahkan sayap. Nah Rasulullah sebagai wakil Tuhan, ketika dia diperjalankan ke Sidratul Muntaha, beliau melihat Jibril itu sayapnya 600. Berarti mengalami penambahan berdasarkan firman Allah. Yazidu fil khalqi ma yasha. Kenapa kamu yang protes lalu menuduh membohong? Sekarang yang pembohong itu di dalam kitabmu. Coba, di dalam kitabmu Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yohanes 5 nomor 27. Yesus diberi kuasa dari Allah karena dia anak Allah, karena dia anak manusia. Kata kitabmu itu kata Tuhanmu. Tapi ternyata di ayat yang lain iblis kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Iblis menerangkan di dalam Matius 8 nomor 29, Markus 3 nomor 11, Markus 5 nomor 7, Lukas 8 nomor 28, Lukas 4 41, Matius 4 3, Matius 4 6, Lukas 4 3, Lukas 4 9, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kalau Allah sendiri mengatakan Yesus itu adalah anak manusia. Loh, kok iblis ini berani-beraninya merubah firman Tuhan? Coba. Tapi ajaibnya yang diaminkan oleh Anda, Kristen, adalah pernyataan iblis bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Sementara Allah sendiri menerangkan bahwa Yesus itu anak manusia. Allah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus anak manusia. Terus kenapa kemudian kamu mengaminkan perkataan iblis yang mengatakan Yesus itu anak Allah? Jadi nyata kan sekarang kalau kamu itu adalah pengikut iblis. Kan Tuhan mengatakan dalam Keluaran 20 nomor 3, Ulangan 5 nomor 7, janganlah kamu mengadakan Tuhan selain aku. Ada Tuhan anak Tuhan. Siapa yang mengajarkan itu? Iblis. Sekarang mana yang benar ini? Kristen atau Allah? Allah Bapa. Allah Bapa mengatakan Yesus itu adalah anak manusia. Kristen mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Ayo, siapa kalian berani-berani merubah firman Tuhan kalian? Jawab. Yang kafir itu kamu, Zulkifli M. Abbas. Kata Allah kan kamu yang tidak kamu yang mencoba yang membuat sesuatu, menambah-nambahkan dan mengurang-urangi, itu kamu itu kafur, ya. Kata lainnya kufur, itu kamu ini, ya. Termasuk Nabi Muhammad itu orang-orang kufur semua, ya. Karena kamu ikuti apa kata Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad bilang sayapnya ada 600, ya. Sementara Allah bilang, ya, sayapnya 4 paling banyak. Ya, jadi kamu jangan kafir-kafirin saya, yang kafir itu kamu, ya. Jadi kafir teriak kafir namanya itu. Ya. Semakin kamu bicara, kamu semakin menghina Allah, Zulkifli M. Abbas. Ya, tadi kamu bilang kamu nggak peduli. Ya, ternyata yang saya angkat ini perkataan Allah, saya bandingkan dengan perkataan manusia. Kamu bilang kamu nggak peduli. Aduh, makanya saya bilang kamu ini kadang-kadang ya lupa berpikir sebelum kamu bicara, Zulkifli. Ya, makanya dari apa yang kamu bicarakan ini bisa terlihat, ya, bisa didengar. Ya, ternyata kamu ini kadang-kadang menghina Allah. Ya, kadang-kadang meremehkan Allah, ya. Aduh. Kamu terjebak, kawan, ya. Dengan apa? Dengan firman-Nya Allah, ya, dengan ucapannya Nabi Muhammad, bahkan dengan ucapanmu sendiri, kamu terjebak di dalamnya, kawan. Ya, di satu sisi kamu mau membela Muhammad, tetapi di sisi yang lain kamu menghina Allah. Di satu sisi kamu membela Allah, tapi di sisi yang lain kamu menghina Muhammad. Gitu loh. Ya. Kalian bertiga ini sekali 3 uang gitu loh namanya, ya. Nah, inilah kalau anak hasil zina, ya. Jadi pemikirannya itu haram. Otaknya nggak berfungsi gitu loh. Siapa yang menghina Allah? Siapa yang menghina Rasulullah? Kenapa ada 600 sayap? Karena Allah menambahkan sayap itu. Mana dalilnya? Fatir ayat 1. Apa bunyinya? Yazidu fil khalqi ma yasha. Coba.
Allah menambahkan kepada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Coba, jadi tidak ada yang menghina di sini. Allah sendiri yang menambahkan itu. Rasulullah Muhammad SAW itu melihat adanya penambahan dari apa yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Fatir, uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba. Itu Allah melakukan penambahan. Yazidu fil khalqi ma yasha. Apa bukti penambahannya? Rasulullah ya kemudian melihat wujud asli daripada malaikat Jibril itu 600 sayap. Berarti klub Allah menambahkan. Harusnya Anda itu protes ketika Rasulullah Muhammad SAW itu hanya melihat Jibril 4 sayap. Berarti Allah salah dengan mengatakan yazidu fil khalqi ma yasha, karena ternyata dia tidak tambahkan. Tapi dengan adanya 600 sayap dari 4 menjadi 600, berarti benar Allah telah menambahkan berdasarkan dengan pernyataan Allah itu sendiri. Tapi karena kamu itu hasil daripada memandang dan mengingini berdasarkan Matius 5 nomor 28, ya wajar. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kamu buta tuli dan bisu sampai kamu tidak bisa menerima penjabaran yang saya sampaikan. Allah menambahkan. Apa bukti penambahannya? Dari 4 menjadi 600. Coba, dari data-data yang saya kasih samamu, kamu tidak bisa paham. Pertanyaan saya tentang kitabmu, Tuhanmu bertahta di atas binatang, makhluk berkepala 4, kamu tidak jawab. Iblis mengajarkan merubah ajaran Tuhan dari anak manusia menjadi anak Tuhan, kamu tidak jawab. Kamu hanya mempertontonkan kebodohanmu di sini. Kamu ditertawakan oleh umat Islam sedunia karena umat Islam itu paham kitabnya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Apa buktinya kalau Allah menambahkan sayap? Ya Rasulullah melihat Jibril bukan 4 sayap, tapi bertambah menjadi 600. Tapi kamu pelintir, kamu anggap saya menghina. Nah makanya saya katakan kurangi makan babi supaya otakmu tidak bisa berfungsi dengan baik. Aduh, kamu menghina Allah lagi. Kamu bilang Allah menambahkan, Allah sendiri menambahkan. Ya, saya ulangi ya, kamu bilang Allah menambahkan ya. Kamu tertangkap lagi di sini, kamu mendustai Allah. Allah kan tidak pernah mengatakan bahwa dia akan menambahkan sayap itu menjadi 600. Ingat itu. Ya. Sekarang nabimu dia menambahkan jadi 600. Zulkifli M. Abbas. Yang tidak punya otak itu kamu. Yang tidak punya akal itu kamu. Yang tidak pakai logika itu kamu. Zulkifli M. Abbas. Ya. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Karena Allah sendiri dengan tegas mengatakan 2, 3, atau 4 sayap. Dan dia tidak pernah memperbaharui ucapannya. Ingat itu. Ya, tidak pernah saya temukan di ayat-ayat yang lain bahwa dia menambahkan ataupun dia mengurangi. Ya, meskipun kalimat itu pernah ada. Tetapi Allah sendiri tidak pernah mendustakan apa yang dia katakan di Al-Fatir ayat 1 itu. Nah, sekarang yang mendustain siapa? Orang yang mengatakan 600 sayap ini. Dia yang mendustai apa yang Allah katakan. Ya, dia yang menambahkan, dia yang mengurangi. Ya, bukan Allah gitu loh. Ya. Makanya saya bilang kamu ini lupa berpikir atau kamu tidak pernah berpikir sebelum kamu bicara. Maka ketika kamu bicara, kamu menghina Allah. Gitu loh, ya. Belajar lagi Zulkifli M. Abbas ya, mengerti, ya, mengelola tata bahasa. Ya, apa yang kamu ucapkan itu, kamu pikir dulu ya. Baca baik-baik kalimat itu ya. Nah, semakin nyata kan apa yang diterangkan oleh kitabmu? Ya kan? Bahwa anak zina, anak haram itu tidak akan pernah bisa mengerti firman Tuhan. Semakin nyata yang diterangkan oleh Al-Quran bahwa ya orang kafir itu begitu. Buta, tuli. Sudah dijelaskan itu sangat nyata. Tapi kemudian Anda mengatakan Allah tidak menambahkan. Padahal dalilnya ada. Tapi karena kamu itu memang kafir, memang dasarnya kafir, kufur, ya, menutup diri terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, ya kamu seperti ini. Ayatnya kan sudah sangat jelas. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah. Fatir, pencipta.
sama langit, wal ar, dan bumi. Ja'il, yang menjadikan, al malaikah, malaikat, rusula, utusan, uli, mempunyai, ajniha, sayap, masna, dua, wasulasa, dan tiga, warba'a, dan empat. Lalu dikatakan yazidu, Allah menambahkan, dia menambahkan, fi, dalam, al-khalqi, ya, ciptaan, ma apa yasha, yang Allah kehendaki. Inna, sesungguhnya Allah, ala, atas, kulli, segala sesuatu, syai', sesuatu, qadir, maha kuasa. Jadi ini sangat jelas ada kata dia menambah, yazidu. Yazid itu artinya menambah. Ya. Yazidu, menambah, fi khalqi, di ciptaannya, merujuk kepada malaikat. Jadi Allah menambahkan tentang apa? Tentang sayapnya. Alhamdulillah ya, Anda ngotot seperti ini, Anda ditertawakan oleh netizen. Untung saja kita tidak live di Zoom. Ayatnya sudah sangat jelas. Kata Allah di situ sangat jelas menambahkan. Yazidu itu adalah kata menambahkan. Yazidu, menambahkan. Fi halki ma yasha, kepada ciptaannya, merujuk kepada malaikat, merujuk kepada sayap. Jadi Allah menambahkan sayap malaikat sesuai apa yang Allah kehendaki. Ternyata Allah menghendaki sayap Jibril itu bertambah menjadi 600. Apa pembuktiannya? Rasulnya yang mengatakan itu. Rasulnya mengatakan dia melihat wujud asli daripada malaikat Jibril. Jadi saya sudah jawab ya. Sekarang tugas kamu nih. Ini ada pertanyaan yang mudah untuk kamu selesaikan. Di dalam kitabnya Bani Israel, Yesaya 43 nomor 10 dikatakan, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kenapa kemudian Kristen mengatakan ada Tuhan dibentuk dalam rupa manusia? Kalian terlalu menghina Tuhannya Bani Israel. Kalian menghujat Tuhannya Bani Israel. Kalian mengatakan Tuhannya Bani Israel itu pembohong dan pendusta. Kenapa? Karena Tuhannya Bani Israel mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Tapi kenapa kalian membentuk anak Maria menjadi Tuhan baru? Kalian itu kebangetan gitu loh. Sadar enggak itu? Jangan lupa subscribe Iman Yakin Zulkifli Channel. M. Abbas, yang sina, yang tolol itu kamu. Bisa? Allah sendiri tidak pernah memperbaharui ucapannya, ya, dengan mengatakan bahwa sayap yang tadinya 4 itu sudah ditambahkan menjadi 100 atau 600. Ya. Kamu mengerti kalimat, mengerti bahasa enggak sih kamu? Sekarang kalau ada yang mengatakan kalau 600 itu dia sudah menghina Allah. Ya, dia sudah mencoba merebut kekuasaan Allah. Ya, itu saja kamu tidak paham Zulkifli M. Abbas. Ya, sekali lagi saya tekankan, Allah tidak pernah memperbaharui ucapannya bahwa dia akan menambahkan ataupun mengurangi sayap. Ya, ingat itu. Ya, jangan tolol di sini ya, jangan ngibul-ngibul di sini ya. Al-Quran menerangkan dengan sangat tegas ya. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Summun bukmun umyum fahum la ya'qilun. Jadi perumpamaan bagi ya penyeru, bagi Zulkifli M. Abbas yang menyeru kepada orang-orang kafir, ya Yohanes Lolan adalah seperti mengembalakan binatang yang diteriaki, yang tidak mendengarkan selain panggilan dan teriakan saja, tapi tidak memahami apa yang saya sampaikan. Mereka itu tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Al-Quran itu mengidentikan Lolan itu seperti binatang ternak, karena tidak memahami. Wa mathalul latina kafaru kamathalil latina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Seperti binatang kamu itu. Sudah disampaikan, ayatnya sudah saya bacakan, tapi kamu pura-pura tidak mau tahu. Kenapa? Karena sebenarnya kamu itu ya sama seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Layaknya binatang, kamu itu cuma mendengarkan suara saya, tapi kamu tidak bisa menelaah apa yang ada di dalam isi suara saya itu. Allah yang menambahkan, kalimatnya sudah nyata di situ. Yazidu. Allah menambahkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa bukti penambahannya? Rasulullah melihat wujud asli daripada malaikat Jibril, ya, yang tadinya Allah menerangkan
uli ajniha, ya ajniha masna wa thulatha wa ruba'a. Ternyata Allah menambahkan sesuai dengan pernyataan Allah itu sendiri. Dan Rasulullah Muhammad SAW ketika di Sidratul Muntaha melihat wujud asli daripada hasil daripada penambahan itu. Kalau kemudian Anda mengatakan tidak ada dalilnya, lah memang tidak ada. Yang seperti itu tidak perlu dijelaskan. Allah menambahkan sayap kepada jin. Tidak perlu, itu tidak penting. Nah, kemudian Al-Quran mengatakan, wa idza ma unzilat surah nazara ba'duhum ila ba'd al-harakum ya min ahadi summan sarafallah qulubahum bi annahum qauman la yafqahun. Lagi-lagi bercerita tentang kamu. Dan apabila diturunkan suatu tanda, satu alamat, satu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Kamu dipalingkan karena kamu tidak memahami. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba walau iftada. Bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir semisal lolan dan mati dalam kekafirannya, tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus dirinya dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat asap yang pedih dan tidak memperoleh penolong siapapun. Ini kamu diceritakan dalam Al-Quran ini. Kenapa? Karena kamu itu tidak memahami seruan saya. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yanqu bima la yasma'u ya illa du'a wa nida. Kamu itu laksana binatang yang dipanggil tapi kamu dengar, tapi kamu tidak memahami apa yang diucapkan di dalam kamu tidak memahami perkataan yang saya ucapkan. Itulah kamu disetarakan dalam Al-Quran itu seperti lebih rendah dari hewan. Paham enggak? Jadi jangan memperbodoh diri supaya kamu itu dianggap manusia. Allah sudah menjelaskan dan Allah akan menambahkan tuh. Dan Allah menambahkan apa yang Allah kehendaki terhadap makhluknya. Terkait saya, terkait malaikat-malaikat. Tapi karena kamu ya hasil dari Matius 5 nomor 28 ya begini jadinya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tuhan Israel mengatakan di dalam Yesaya 44 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dia dan tidak ada Tuhan dibentuk setelah dia. Kenapa kitabmu, pengarang kitabmu, ya 5 kitab yang di kanon, kemudian pengarang Paulus, surah-surah Paulus juga kemudian membentuk Tuhan baru dari bentukan manusia. Ini kenapa agamamu itu sangat menghinakan Tuhannya Bani Israel. Elo Israel, kamu hinakan, agamamu menghinakan Tuhannya Israel. Ayo. Tuhannya Israel mengatakan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tapi kenapa kemudian di abad pertama Kristen membentuk Tuhan tandingan daripada Tuhannya Israel? Kamu menghinakan Tuhannya Israel. Sadar enggak kamu itu? Sadar enggak? Sadar enggak? Sadar enggak kalian Kristen itu membentuk Tuhan baru berupa manusia, sementara Tuhannya Israel mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Titik. Kristen membentuk Tuhan dari rupa manusia. Disunat lagi. Gawat. Zulkifli M. Abbas, ya, pernyataan kamu barusan ini, ya, saya ulangi, pernyataan kamu barusan ini adalah tafsir yang kamu buat sendiri, ya. Kemudian kamu mengatakan bahwa apa yang dimaksudkan Allah itu seperti apa yang kamu pikirkan dan kamu tafsirkan ini. Ya, ini kan pernyataan kamu. Ya, Allah tidak pernah menambahkan, bahkan Allah tidak pernah memperbaharui ucapannya di Al-Fatir itu. Ya, kamu membuat tafsir seolah-olah Allah itu memperbaharui ucapannya dan menambahkan sayap itu kepada Jibril. Ya. Jadi saya bilang Zulkifli M. Abbas, terkutuklah kalian ini, ya, yang membuat tafsir itu seenak udalnya nenek moyang kalian, ya. Makanya saya bilang jangan percaya kalau ada yang mencoba mengacak-acak Al-Quran dengan mengatakan Jibril memiliki 600 sayap. Itu dia sudah menghina Allah, mendustakan Allah.
Ya, Allah tidak pernah menambahkan, bahkan Allah sendiri tidak pernah memperbaharui ucapannya di Al-Fatir itu. Ya, sekarang kamu membuat penafsiran seolah-olah Allah itu memperbaharui dan menyetujui apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya, kalian ini seenak udelnya membuat tafsiran, ya, menurut pemikiran kalian sendiri, lalu kalian mengatakan bahwa ini maksudnya Allah itu seperti ini, seperti apa yang kami tafsirkan ini. Ya, terkutuk kau Zulkifli M. Abbas, terkutuk kalian semua yang membuat penafsiran keluar dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian sendiri yang membuat kutukan itu terhadap siapa? Terhadap diri kalian sendiri. Ya. Dia mau kabur dari persoalan. Ya, kamu mau kabur dari persoalan apa saya mau meluruskan nabimu itu yang salah ngomong itu. Ya, sudah fix ya. Nabimu sosok tahu ya. Ya, jadi kita harus sepakat dulu ya, apa yang dikatakan Allah tentang sayap malaikat itu adatnya cuma 4. Ya, tidak ada lebih dari itu. Kalau jika ada yang mengatakan bahwa malaikat itu memiliki 600 sayap, itu dia bohong, dia pendusta. Ya. Kejebak lo. Ya, jangan kabur lo, ya. Kalau kamu mau kabur, selesaikan dulu masalahnya. Ya, saya ladenin kamu. Nenekmu kiper. Mana ada itu penafsiran, tuyul, tuyul. Itu bukan penafsiran, itu pembuktian. Allah menambahkan, dibuktikan oleh Rasulnya. Rasulullah Muhammad SAW itu berhak. Ya. Dia seorang Rasul. Ketika Allah menerangkan, yazidu fil halki ma yasha. Mana buktinya kalau Allah menambahkan? Dijawab oleh Rasulullah. Jadi itu bukti. Itu bukan penafsiran. Rasulullah membuktikan penambahan itu. Yang masalah itu kamu. Kamu itu di dalam Al-Quran disebut sebagai binatang. Yang tidak memahami apa yang diterangkan oleh manusia. Saya sudah menjelaskan ini terinci samamu. Allah menambahkan. Bukti penambahannya Rasulullah melihatnya. Lalu kemudian kamu tidak mau memahami itu. Ya wajar kamu kufur. Kamu itu binatang. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a. Kamu itu diterangkan dalam Al-Quran. Dijelaskan secara terinci. Dibacakan dalilnya. Dibacakan haditsnya. Ada prosesi. Ada kronologi penambahan. Kamu tidak mau paham. Kenapa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Itu faktanya. Jadi Al-Quran itu 1400 tahun itu sudah menceritakan, dari 1400 tahun silam itu sudah menceritakan tentang tabiat orang-orang kafir seperti kamu itu. Inna syarrat dawabi indallah ladina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak dan yang bernyawa yang paling buruk di pandangan Allah adalah Yohanes Lolan, karena dia kafir, karena mereka tidak beriman. Inna syarrat dawabi indallah ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak, makhluk yang bernyawa, yang paling buruk di mata Allah adalah orang-orang kafir. Yohanes lalat, karena mereka tidak beriman. Jadi wajarlah kalau namamu itu Yohanes lalot, karena kamu lalot. Kamu itu laksana binatang diseru tapi mendengarkan ada suara tapi kamu tidak memahami apa maksud suara itu. Padahal saya sudah menjelaskan dalilnya, sudah menjelaskan ayat suci Al-Qur'annya, sudah saya uraikan haditsnya, kronologisnya saya untai begitu baik, tapi kamu tidak bisa memahami. Kamu hanya bisa melempar tuduhan Islam Muhammad SAW itu adalah manusia yang betul-betul terkutuk karena merubah firman Tuhan. Sekarang kamu tampil membela Al-Quran. Sementara Al-Quran mengatakan inna sarrad dawabi indallah alladina kafaru fahum la yu'minun. Ya, orang-orang kafir itu adalah Kristen. Mereka lebih hina daripada binatang di hadapan Allah karena mereka tidak beriman. Ayo. Kamu percaya nggak? Bela dong ayat ini. Bela dong. Jangan cuma yang tadi karena tujuanmu menghujat kamu bela. Sekarang bela ayat ini. Inna sarrad dawa
bi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak, makhluk bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah Yohanes Lolat, karena dia kafir, karena mereka tidak beriman. Ayo bela ayat ini. Jangan dirubah ayat ini. Kamu itu lebih buruk dari hewan. Kenapa? Karena kamu tidak beriman. Itu pandangan Allah. Ya, pertanyaan saya, kamu tidak gubris. Saya tanya samamu bahwa Tuhan Israel menerangkan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah dia. Kenapa Kristen berani-berani membentuk Tuhan baru berupa manusia yang lahir di kandang binatang? Jawab. Nenekmu kiper, mana mungkin seekor binatang bisa mengajari saya tentang kebenaran Al-Quranul Karim? Kan kamu itu diibaratkan binatang di kitab saya, karena kamu tidak mengerti. Kamu mendengarkan suara saya, penjabaran saya, tapi kamu tidak paham. Berarti benar apa yang diterangkan oleh Al-Quran, kamu itu laksana hewan ya, yang digembalakan, meneriaki. Saya ini laksana gembala yang meneriaki hewan ternak. Ya, kamu dengarkan panggilan saya, tapi kamu tidak paham apa isi daripada teriakan saya. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Kalau kamu menuduh kemudian kepada Rasulullah, wajar. Kamu kan kafir. Kamu kan, saya katakan, kamu kan binatang. Sesuai dengan tipikalmu hari ini. Ya, sesuai dengan kebenaran Al-Quran hari ini. 1400 tahun silam, itu Al-Quran sudah menerangkan adanya tipikal-tipikal manusia yang memiliki akal, tapi dia laksana hewan. Mendengar tapi dia tidak memahami. Karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan bahwa makhluk yang bergerak dan bernyawa yang paling buruk di pandangan Allah itu adalah orang-orang kafir. Karena mereka tidak beriman. Sudah dijelaskan dalilnya, masih juga ngotot. Kenapa? Yaitu tadi Pak. 1, kamu anak zina. Ya, berdasarkan Matius 5 nomor 28. 2, kamu kafir. Berdasarkan Quran. Kamu tidak memahami. 3, berdasarkan kitabnya Bani Israel, orang yang senantiasa mengutuk Abraham, itu akan dikutuk oleh Allah. Nah, kutukan Allah itu berlaku sampai kamu tidak memahami apa yang saya sampaikan. Kalau orang-orang teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen saya, yang menggunakan akal, mendengarkan penjabaran saya, ini pasti paham. Pasti paham. Berarti orang Kristen yang memahami penjabaran saya, itu bukan hewan, tetapi manusia yang dicipta oleh Allah yang menuju kepada ambang hidayah, yaitu masuk menjadi seorang pengikut Rasul Muhammad SAW. Anda tidak, Anda tetap aja menjadi kufur. Artinya Anda itu adalah makhluk yang bergerak dan bernyawa, tapi makhluk yang lebih rendah di hadapan Allah. Yaitu Anda yang masuk kategori orang-orang kufur, orang yang tertutup hatinya. Saya sudah jelaskan, tapi Anda tidak mau memahami. Pertanyaan saya, Anda tidak sentuh. Allah mengatakan dirinya di dalam kitabnya Bani Israel, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah dia. Nah, siapa Kristen ini berani-berani membentuk Tuhan baru berupa Yesus, dengan modal surat-surat orang-orang yang tidak dikenal. Telah lahir di kota Daud dan seterusnya. Orang yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Siapa mereka ini yang berani-berani merubah ajaran Tuhan, yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada dibentuk? Jadi terlalu kurang ajar mereka itu. Makanya dihukum oleh Allah bahwa mereka itu adalah orang kafir yang bergerak, bernyawa, tapi di mata pencipta alam semesta adalah makhluk yang paling buruk. Lebih buruk daripada binatang. Kan kasihan. Kamu itu sudah tertampar, Zulkifli M. Abbas. Yang pertama, kamu mendustai ayat-ayat Allah. Ya, di Al-Fatir jelas di situ pembuktiannya bahwa yang mengatakan 600 ini dia ngibul, tukang bohong, pendusta. Ya, saya kasih bukti. Allah sendiri bilang di Al-Fatir bahwa malaikat yang dia ciptakan itu sempurna dengan sayap 2, 3 atau 4. Ya. Ini saya buktikan. Ya, karena ada yang mengatakan sayap 600, dia dusta, dia bohong, penipu. Ya, makanya saya membela Allah di sini. Saya bilang jangan kalian mendustakan Allah. Allah sendiri tidak pernah mengatakan malaikatnya itu sayapnya 600. Ya, ingat itu. Ya, dasar kalian. Yang binatang itu kalian ini. Ya, sudah mendustakan ayat-ayat Allah, memfitnah Allah lagi. Ya, Allah sudah katakan benar di situ. Sosok tahu dia. Ya. Ya, kasihan kali lah anak Sina ini tidak tahu apa-apa ya. Allah menerangkan inna sarrad dawabi indallah ladina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir.
Orang-orang yang mengatakan Tuhan itu memiliki 3 pribadi karena mereka tidak beriman, dan itu pasti termasuk Yohanes Lalot, ya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan dengan dasar itu, ya saya pun ingin bertanya samamu bahwa di dalam kitabnya Bani Israel Tuhan itu tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Lantas siapa kalian yang berani-berani membentuk Tuhan itu menjadi manusia? Ayo, kalian lebih rendah dari binatang sesuai dengan Al-Quran, dan itu terurai dengan fakta yang nyata, ya kan? Kamu binatang yang lebih rendah dari binatang malah, sesuai dengan apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran dan juga kitabnya Bani Israel. Itu valid itu. Yesaya 44 nomor 10 nomor 11. Ya, orang-orang yang membentuk Allah dan menuangkan ke dalam patung, ke dalam ukiran-ukiran, ya, membentuk Allah dalam rupa manusia, dalam rupa patung, dalam rupa apapun itu, Allah katakan di dalam kitabnya Bani Israel akan dipermalukan. Nah, hari ini kamu dipermalukan. Kamu bangga, kamu busung dada, kamu merasa hebat, kamu merasa pintar. Tapi orang-orang sana itu menertawakan kamu. Bahkan sesama Kristen pun menertawakan kamu, betapa bodohnya kamu itu. Sudah diterangkan, tetap juga kamu ngotot. Ya, karena itu tadi, kamu tidak memiliki akal budi. Kamu tidak memahami yang ada dalam hatimu itu hanyalah kebencian. Makanya diterangkan oleh Al-Quran, kamu itu laksana, ya, binatang yang digembalakan. Kamu mendengarkan suruhan saya, tapi kamu tidak mengerti apa yang saya maksud. Karena kamu tuli, bisu, dan buta, maka kamu tidak mengerti. Begitu ya Yohanes Lalot. Yang menuduh tukang ngibul kan kamu. Rasulullah Muhammad SAW itu kan adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah. Dia yang berhak menjelaskan semuanya. Kamu siapa? Ya, saya tidak punya kewajiban untuk menguraikan lebih jauh. Sekarang coba kau jawab. Kenapa agamamu membentuk Allah dalam rupa manusia, sementara Tuhannya Bani Israel menerangkan dia tidak akan pernah dibentuk dalam rupa apapun? Jawab. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Zulkifli M. Abbas, saya selalu bilang sama kamu, kamu ini lupa berpikir sebelum bicara, gitu loh. Atau kamu tidak berpikir sebelum bicara, sehingga pikiran kamu ini datangnya terlambat ketika kamu mencoba menambahkan ayat-ayat Allah dengan penafsiran kamu sendiri, gitu loh. Ya, kamu sudah terjebak di sini, Zulkifli M. Abbas. Ya, makanya saya bilang, pikiran yang binatang itu yang tadi kalian ucapkan itu cocoknya itu disematkan kepada kalian ini, gitu loh. Ya, saya buktikan bahwa ada orang yang mencoba mendustakan ayat-ayat Allah dengan mengatakan bahwa malaikat itu punya sayap 600. Saya buktikan, oh enggak, kamu bohong, kamu pendusta, kamu penipu. Ya, yang benar itu, ya, Allah bilang dia menciptakan malaikat di surat Al-Fatir itu dengan sayap 2, 3 atau 4. Ya, kamu terjebak di sini, Zulkifli M. Abbas. Setiap kali kamu berdiskusi dengan saya, kamu selalu terjebak dengan ucapan kamu sendiri, gitu loh. Ya, makanya kamu lari sono, lari sini. Aduh, Kipli, kamu harus perbanyak belajar. Ya, kamu harus berpikir sebelum kamu bicara, gitu loh. Jangan lupa berpikir terus. Aduh, kasihan kamu saya. Saya ulang. Kenapa agamamu membentuk Tuhan baru berupa manusia, sementara Tuhan Bani Israel menerangkan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah dia? Jawab. Tuhan Bani Israel menerangkan tidak ada Tuhan baru yang akan dibentuk, ya, setelah dia. Kenapa agamamu berani-beraninya, ya, membentuk Tuhan baru dari bentukan manusia? Jawab. Saya ulangi. Tuhan Bani Israel menerangkan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kenapa kemudian muncul penyesat-penyesat baru membentuk Tuhan baru yang lahir di kota Daud dalam rupa manusia? Jawab. Namanya utusan Allah, ya, tidak pernah mendustakan Allah, tidak pernah mendahului Allah. Ya, sekarang dia bilang 600 sayap. Ya, gila nggak itu? Ya, dari 4 dia bikin menjadi 600. Gila nggak dia? Allah saja tidak pernah memperbaharui ucapannya, ya, dengan tambahan sayap atau mengurangi sayap kok. Ya, ini sok-sok tahu nih si pendusta ini. Bilangnya 600. Ya, anjir nggak itu? Aduh, Kipli, kamu harus berbanyak-banyak belajar berlogika, gitu loh. Ya, jadi kamu nanti terlihat bodoh sekali, Zulkifli. Aduh.
Makanya saya bilang kamu ini kerjaannya itu pertama memfitnah Allah gitu loh. Ya, Allah sudah mengatakan benar-benar terang benderang di situ loh. Ya, kamu tafsirnya seenak udalnya nenek moyang kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa pengarang kitabmu yang mengaku sebagai rasul itu menciptakan Tuhan baru dalam bentukan manusia? Sementara Tuhan yang benar mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk lagi setelah saya. Jawab. Zulkifli M. Abbas, ya, saya adalah orang yang percaya kepada ucapan Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya, Yesus tidak pernah dibentuk. Ya, Sang Firman itu tidak pernah dibentuk, Zulkifli M. Abbas, karena saya memandang Yesus itu sebagai awal dan akhir, sebagai Firman yang menjadi manusia. Ya, itu saja saya belajar dari apa yang tertulis kok. Ya, kalau kamu kan mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, bukan cuma kamu, nabimu. Ya, nggak kira-kira dia. Ya, sok-sokan, sok tahu dia. Ya, malaikat 600 sayap katanya. Waduh, gawat, ngibulnya gila. Ayo bantu ya sesama penyesat. Kenapa Kristen membentuk Tuhan baru berupa manusia, sementara Tuhannya Bani Israel menerangkan bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah dia? Jawab. Saya tanya samamu, ya, kenapa Kristen membentuk Tuhan baru dalam rupa manusia dengan alasan bahwa Yesus pernah berkata Alfa dan Omega. Padahal itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada dia untuk ia sampaikan. Bukan dia katakan berdasarkan siapa dirinya, tapi berdasarkan atas wahyu yang diterangkan untuk ia sampaikan. Baca Wahyu 1 nomor 1. Paham? Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yesus tidak dibentuk, faktanya dia dibentuk dalam rahim 9 bulan, lalu kemudian lahir dibentuk dalam rupa manusia. Tuhannya Bani Israel bukan manusia. Baca kitab Kejadian. Oke? Jadi kamu Kristen membentuk Tuhan baru berupa manusia. Siapa kalian sampai membantah perintah Tuhan? Jawab. Itu dia mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, saya kasihan tuh Allahnya. Aduh, Allahnya bilang 4, Allah jadi bingung nih. Ya, jadi mati kutu si Allah nih. Ya, kalau kamu percaya sama ucapannya Muhammad, ya Allahnya jadinya mati kutu. Wah, berarti saya salah omong dong. Saya bilang 2, 3 atau 4. Ada yang bilang 600. Aduh, sedih saya, berantakan jadinya. Oke, karena kamu hanya ngibul, tidak bisa menjawab, ya. Kamu hanya membawa Alfa dan Omega, padahal itu bukan merujuk kepada diri Yesus. Berdasarkan Yohanes 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk ia sampaikan kepada hamba-hambanya. Oke, berarti Yesus itu hanya penyampai firman. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa akulah yang engkau utus. Akulah utusanmu, engkaulah yang telah mengutus aku. Tapi Kristen membentuk utusan ini menjadi Tuhan baru. Tuhan dalam bentukan manusia. Hari ini kita sudah membuktikan bahwa Al-Quran tidak ada yang salah, Rasulullah tidak ada yang salah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yohanes Lalot itu hanya karena dia sama dengan hewan, sesuai dengan apa yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 171, bahwa dia laksana hewan ternak yang diteriaki, tapi dia tidak memahami apa bunyi dari teriakan itu. Dia hanya mendengar saja karena dia tuli bisu dan tidak mengerti. Lalu kemudian dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah bukti bahwa orang ini gila. Orang ini adalah hasil daripada hasil persinahan sesuai dengan Matius 5 nomor 28. Karena Yesus mengaku utusan Tuhan, tapi dia mengatakan Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, dia membentuk Tuhan baru. Artinya dia mengatakan bahwa Tuhan yang mengutus Bani Israel itu adalah Tuhan pembohong. Ternyata ada Tuhan baru yang dibentuk dalam rupa manusia. Sahabat-sahabat, silakan kita lihat bagaimana kemudian penyesat ini berlaku. Dia katakan ada Tuhan baru yang dibentuk dalam rupa manusia. Bukti bahwa Kristen itu adalah benar yang diterangkan dalam Al-Quran, lebih buruk daripada binatang. Demikian. Ayo kamu buktikan. Tadi kan kamu bilang Yesus hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Kapan tuh Allah menyampaikannya itu kapan? Sekarang saya minta bukti dari kamu. Dari ucapan kamu ini loh, ya. Harusnya itu Anda tanyakan kepada Yesus kapan dia terima wahyu dari Allah. Justru ini yang saya tanyakan kemarin kepada Timothy. Yesus mengaku menerima wahyu dari Allah, kan gitu ya. Nah sekarang
Kapan wahyu pertama itu dan apa bunyinya wahyu pertama yang datang dari Allah itu? Coba kamu bantu Timothy. Bisa enggak kamu jawab itu? Kapan? Bukan saya yang harus menjawab. Karena itu bukan ajaran saya. Itu ajaran kamu. Di mana Yesus mengaku menerima firman dari Allah. Nah sekarang, kapan Yesus menerima wahyu pertama dan apa bunyi wahyunya? Silakan.